Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Renomi Andani. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis statistik dari data parametrik dan non-parametrik. Oke, kita masuk aja ya. Nah, statistik korelasi. Jadi, sebelum menentukan judul, kita tuh harus menentukan tujuannya. Adapun tahapannya yaitu judul, tujuan, hipotesis atau rumusan masalah, metode, lalu teknik analisis data. Nah, di sini kan tertulis bahwasannya judul, tujuan, hipotesis atau rumusan masalah, metode, dan teknik analisis data. Tapi tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau menentukan judul itu ternyata harus tujuannya dulu yang ditentukan, baru judulnya. Seperti itu. Nah, lalu kita pilih antara hipotesis atau rumusan masalah. Mau mengambil hipotesis atau rumusan masalah. Nah, hipotesis itu berbentuk pernyataan, yang dimana ini hanya dugaan sementara dalam bentuk pernyataan yang akan diuji kebenarannya melalui data penelitian. Contohnya, ditambahkan, kalau misalnya kalian ada judul nih, sudah membuat judul, nah, di depannya itu ditambahkan kata terdapat. Nah, jadi kalau judul saya kan hubungan antara self-esteem dengan resiliensi mahasiswa. Nah, maka di depannya itu akan saya tambahkan terdapat hubungan antara self-esteem dengan resiliensi mahasiswa. Lalu, yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini bentuknya adalah pertanyaan, yang dimana pertanyaan penelitian ini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Nah, contohnya, sesuai judul saya tadi, itu saya akan menambahkan kata apakah atau apa di depannya. Jadi, apakah terdapat hubungan antara self-esteem dengan resiliensi mahasiswa? Seperti itu. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara kuantitatif dan kualitatif? Jadi, dalam penelitian kuantitatif, itu tuh menentukan tujuan penelitian terlebih dahulu, kemudian menentukan judul penelitiannya. Karena penelitian kuantitatif ini berfokus pada hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel yang akan diuji menggunakan data angka. Sedangkan penelitian kualitatif ini menentukan fenomena atau masalah terlebih dahulu, kemudian menyusun tujuannya dan judul penelitiannya. Karena penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam. Masuk ke penjelasan analisis data. Analisis statistik ini atau analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, parametrik ini merupakan teknik analisis yang mengharuskan data ini memenuhi uji asumsi terlebih dahulu sebelum dilakukannya uji hipotesis. Uji asumsi yang umum digunakan ini adalah uji normalitas dan linearitas. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka data ini dapat dianalisis menggunakan teknik parametrik seperti uji korelasi produk momen. Nah, yang kedua itu ada non-parametrik. Ini digunakan apabila data ini tidak memenuhi uji asumsi. Teknik ini lebih fleksibel karena tidak terlalu bergantung pada distribusi datanya. Nah, dalam penelitian korelasi, teknik non-parametrik yang digunakan ini adalah Spearman Rule. Tuh. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti ini perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Nah, kalau uji normalitas itu kan bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut ini terdistribusi secara normal. Nah, kalau uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bersifat linier atau searah. Nah, setelah uji asumsi terpenuhi, barulah dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikasi yang diperoleh dari hasil analisis statistik ini. Nah, jenis penelitian ini, kalau dalam penelitian kuantitatif, itu tuh terdapat beberapa jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Yaitu yang pertama ada penelitian korelasi, yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh,
hubungan self-esteem dengan resiliensi mahasiswa. Kalau kedua, itu ada penelitian komparasi yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Contoh perbedaannya tingkat stres antara mahasiswa semester awal dan akhir. Nah, yang terakhir itu ada penelitian eksperimen yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu, contohnya pengaruh layanan konseling terhadap peningkatan motivasi belajar mahasiswa. Nah, setiap jenis dari penelitian ini memiliki teknik analisis data yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai atau yang ingin kalian ambil. Kan aku mengambilnya penelitian korelasi ya. Jika peneliti ini menggunakan jenis penelitian korelasi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Tuh. Nah, penelitian korelasi ini juga tidak bertujuan untuk memberikan perlakuan, melainkan hanya melihat hubungan antar variabel. Dalam penelitian korelasi ini juga, peneliti terlebih dahulu ini menentukan variabel yang akan ditelitinya. Setelah itu, data juga dikumpulkan menggunakan instrumen seperti kuesioner, kemudian data diubah ke dalam bentuk angka, dan dianalisis menggunakan teknik statistika. Nah, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian korelasi ini adalah uji korelasi tadi. Jika data ini memenuhi uji asumsi yang tadi saya jelaskan, nah seperti normalitas dan linearitas, maka digunakanlah uji korelasi produk momen sebagai analisis parametrik. Namun, jika data ini tidak memenuhi uji asumsi, maka digunakan analisis non-parametrik, yaitu Spearman-Rho. Melalui penelitian korelasi, diharapkan peneliti ini dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel, arah hubungannya yaitu positif atau negatif, yang ketiga serta tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Contohnya nih, jika self-esteem mahasiswa ini tinggi dan resiliensinya juga tinggi, maka hubungan tersebut disebut hubungan positif. Namun, penelitian korelasi ini hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan sebab akibatnya. Itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.